Nah, kira-kira punya tips apa untuk teman-teman kita semua ini? Apa tadi? Tipsnya tips untuk menghafal. Ya, tips supaya tetap semangat menghafal Al-Quran. Kalau Bahri, tipsnya supaya tetap semangat menghafal Al-Quran, banyak-banyak berdoa di sepertiga malam. Itu paling pentingnya. Sepertiga malam, kemudian setiap sebelum tidur mengoreksi diri, memperbaikinya, seperti muhasabah kan, memperbaikinya. Karena kita jadi habis Quran ini sebuah tantangan besar, bukan berarti tantangan itu kecil, bukan, besar sekali, godaannya juga besar. Kalau tadi ya semua doa, kemudian banyak-banyak ya minta doa juga sama orang tua, sama guru-guru kan, karena ya doa restu orang tua kan insya Allah terkabulkan lah doa orang tua, apalagi dengan guru juga doakan. Ini mungkin Gusti yang lebih paham. Nah, Gus ini sepertinya dari tadi dia mungkin memikirkan juga Gustinya. Kira-kira jawabannya nggak boleh sama dengan teman Bari. Apa nih tips dan triknya supaya tetap semangat menghafal Al-Quran? Mungkin kalau dibilang motivasi kita ambil dulu dari orang-orang sebelumnya ya. Jadi Nabi dulu ketika kan Nabi itu turun Al-Quran tuh sedikit-sedikit seperti itu kan. Jadi Allah bangunkan di waktu yang cepat, di waktu subuh gitu kan, bangun cepat untuk menghafal Al-Quran. Contohnya kan kita banyak contoh kan, Nabi SAW bangun subuh menghafalnya santai, tidak terlalu cepat. Dan banyak juga sih model-modelnya. Kita harus berakhlak kepada guru kita. Tapi kalau kita tidak berakhlak, hafal Quran ya percuma aja gitu. Terus aja gimana ya, ilmunya nggak berkah kalau kami ngomong. Artinya sebelum kita berilmu, kita tanamkan dulu adab dan akhlak. Para ulama dulu ngomongnya al-ilmu al-adabu qabla al-ilm, beradab sebelum berilmu, dan berilmu sebelum berucap tentunya. Artinya sebelum kita ngomong, ya kita punya ilmunya, dan sebelum banyak ngomong artinya kita juga yang lebih penting salah satunya adalah kita punya adab. Karena di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang berilmu. Kita di daerah kita sendiri juga mungkin di negara kita tidak kekurangan dengan orang-orang berilmu. Namun yang permasalahannya ketika orang berilmu, dia memiliki suatu jabatan dan dia memiliki kecerdasan untuk mengubah semuanya menjadi keburukan. Nah, itu semuanya karena kekurangan dari mempelajari adab. Maka semuanya akan menjadi berbahaya. Maksudnya adab sendiri sangat penting ya, karena itu juga diajarin oleh Rasul kita dan diajari oleh agama kita. Pernah belajar menghafal Quran yang sesuai dengan susunannya. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 32, letaknya di posisi ini, bagian ini, halaman ini. Halaman bisa. Halaman bisa. Boleh kita coba. Oke. Nanti kita coba teman-teman sekalian. Kita tes kira-kira di ayat sekian posisinya di mana atau di halamannya di mana. Nah, sekarang teman-teman kita coba tes. Nanti saya coba bacakan ayat, kalian sebutkan kira-kira ini di halaman paling tidak ya. Kalau tahu ayat berapa, jelaskan. Kalau tahu langsung sebutkan yang berdua ya. Mungkin satu-satu, takut berebut. Kalau tahu apa? Enak. Kalau apa berebut? Artinya kan sama-sama tahu gitu. Oh iya. Oke, kita coba satu ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Halaman kelima dari 1, halaman ke-6 di Al-Quran ayat 30. Baris pertama. Iya. Kalau dalam Al-Quran Halaman ke-6. halaman ke-6. dalam juz halaman kelima. Oke, benar ya teman-teman.
tadi di halaman ke-6 Al-Quran Al-Baqarah ayat ke-30. Kita coba lagi, boleh? Masih Al-Baqarah ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ada dua ya. Ada dua. Oh iya, ada dua, kita lanjut. Innal Baqarah Halaman ke-11. Halaman ke-11 dalam Al-Quran, Iya. halaman ke-10 juz. Halaman ke-10 juz 1. Itu ayat paling atas, ayat kan iya 70. So, betul ya teman-teman. Artinya menghafal memang ada trik nggak? Ini posisinya di mana, terus ini di halamannya di mana? Kalau kami diajarkan ingat halaman juznya. Ingat Setiap halaman juznya itu ada 20 halaman. Setiap juz ada 20 halaman, ingat. Ntar tinggal ditambahkan. Misalnya kita ngapal juz 15. 14 juz dikali 20. Jadi 500 itu deh lumayan. Kalau yang seperti Gusti tadi itu yang baru baru ya. Sekarang kalau kami dulu enggak ada kayak gini. Kalau Bahri pribadi itu bisa ngapal, tahu ayatnya, misalnya halaman dulu itu bacanya tartib. Makanya kawan-kawan tuh ya kalau dibilang Bahri itu paling lama imam bener, baca bener kayak istrinya Gusti tadi. Karena pelan kan. Satu halaman itu sih satu halaman. Satu jam. Satu halaman itu 1 jam. Tapi tahu ini ayat ini udah jadi tebak akhirnya apa, awalnya apa, tengahnya apa sudah tahu. Artinya lebih secara ini ya, perlahan ya, lebih hati-hati kemudian. Tapi mungkin si Gusti beda karena memang beda-beda ini proses kan. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bahri dan Gusti. Hari ini kita belajar bersama alumni SMPIT ya. Artinya proses mencari ilmu itu pada siapapun bisa gitu. Karena kira-kira pesan terakhir untuk teman-teman kita ini bisa minta boleh disampaikan terkhusus dalam memotivasi diri kita menghafal Al-Quran. Kalau tadi dari Bahri, sekarang dari Gusti. Kalau Gusti ini pernah Gusti dengar suatu ceramah tentang keutamaan Al-Quran. Dari keutamaan Al-Quran itu disampaikan, kan Gusti dengar tuh bahwasannya semua yang berada di dekat Al-Quran itu menjadi baik. Contoh, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling baik, yang paling mulia. Dan di dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga malam turunnya Al-Quran. Inna anzarnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu menjadi malam yang mulia. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dan juga kalau kita lihat dari waktu, dan sekarang kita lihat dari orang yang mempelajarinya, banyak rujukan-rujukan dari hadis kita temukan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu ma'as-saharatil kirabil bararah, bersama para malaikat yang mulia, orang yang mendapatkan syafaat, dan banyak yang lainnya motivasinya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya, Masya Allah. Itu tadi dari pesan dari Gusti. Sekarang Bahri apa Pak? Sama nih, sudah bersamakan. Kopi paste ya? Kopi paste. Sekarang beda? Oh beda. Ya, jadi yang beda. Apa pesan untuk teman-teman kita? Ya, pesan untuk teman-teman yang ada di SMPT ataupun yang di luar, intinya kalau mau menghafal Al-Quran, banyak-banyaklah berdoa dan terus perbaiki adab dan akhlak terhadap guru kita, baik itu guru di SMP atau di SD, TK ataupun dimanapun, wajib kita beradab sama guru kita. Bukan berarti badan kita besar, kita tinggi, 1 S2 memiliki ya sanad yang banyak, kita nggak beradab sama guru kita, itu lebih baik.
Kalau tadi lebih ke adab lah. Adab ya. Karena ilmu kan kita belajar kan pengen berkah, kalau nggak berkah ya percuma saya belajar. Ya. Nah, ini tadi dari teman-teman bincang-bincang kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi kita semua dalam berusaha menghafal Quran. Ya, sedikit-sedikit, ya insya Allah, karena beliau juga dulunya dari itu ya, dari sedikit demi sedikit, ya kan? Akhirnya sekarang sudah alhamdulillah habis 30 juz. Oke, terima kasih Bahri dan Musti. Semoga semakin semangat memperdalam ilmunya, ilmu agama khususnya. Tetap rendah ya, menjadi berusaha pribadi yang tidak sombong dengan apa yang sudah kita miliki. Seperti ilmu padi, semakin berisi dia semakin merondok. Begitu juga kita manusia meniru ilmu padi, semakin banyak yang kita punya, maka jangan sampai membuat badan kita semakin merasa tinggi dan besar. Karena sesungguhnya kesombongan bisa membuat orang menjadi celaka. Nah, sekian dulu jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.